Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan yang saya taati Ibu Nyai Fitriah Amin, Ibu Nyai Muflihah Amin, beserta seluruh keluarga besar Kiai Haji Muhammad Amin. Yang saya hormati para undangan yang alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diparingi kesempatan hadir bersama-sama menyaksikan putra-putri panjenengan semua di wisuda. Yang saya hormati juga Gus Ama, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala beliau selalu diparingi keberkahan, diparingi kesehatan dan diparingi umur yang panjang. Amin. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu guru SMA, SMP Global Islamic School Al Amin, juga yang saya hormati seluruh jajaran asatidah Pondok Pesantren Terpadu Al Amin. Juga yang saya banggakan anak-anakku wisudawan, wisudawati, alhamdulillah kalian hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diparingi anugerah pengetahuan sehingga kalian dinyatakan lulus dari jenjang pendidikan yang kalian lakukan. Juga yang sangat saya cintai dan yang saya banggakan seluruh alumni SMA dan SMP Global Islamic School Al Amin yang sudah berkenan hadir. Terima kasih kami sampaikan dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul dalam kesempatan yang insya Allah penuh dengan mubarakah ini. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya selaku Kepala Pendidikan Lembaga Pendidikan Al Amin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang panjenengan berikan kepada kami, atas kekompakan yang sudah panjenengan berikan kepada kami, sehingga kami bisa berhasil mendidik putra-putri panjenengan semua hingga dapat menyelesaikan jenjang pendidikannya dengan baik. Juga saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya manakala dalam menyediakan tempat, dalam men-setting acara dan lain sebagainya penuh dengan kekurangan. Mohon maklum dari panjenengan semua. Kami bukannya tidak melakukan ini tanpa persiapan. Hampir 2 minggu kami melakukan persiapan dengan baik. Kami melakukan latihan, seluruh instrumen yang dapat mendukung suksesnya acara sudah kami perhitungkan, kami pertimbangkan dengan baik. Namun kembali lagi Allah Subhanahu wa taala itu maha berkehendak. Jadi ikhtiar semaksimal apapun yang kami lakukan pada akhirnya tetap bergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya masalah selang solar kecil, acara diskorsing hampir 1 jam. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali berkehendak untuk memberikan kelancaran kembali pada acara siang hari ini. Saya yakin acara hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus saya mendapatkan pelajaran berharga. Masalah sebesar apapun, masalah sefatal apapun itu dapat segera
teratasi dengan kekompakan dan kerjasama. Jadi Desel tadi itu semisal tidak kompak, tidak mungkin sekarang bisa hidup. Nah, karena kompak, tukang dieselnya kompak, tukang sonnya kompak, diesel satu dikeroyok orang 10, ya. Diesel satu dikeroyok orang 10, alhamdulillah atas izin Allah, mungkin karena berkat doanya orang 10 tadi, dieselnya kembali hidup dan lancar sampai saat ini. Nah, begitupun dengan dunia pendidikan Bapak Ibu. Ketika panjenengan mendidik, menitipkan putra-putri panjenengan di lembaga, di salah satu lembaga khususnya Al-Amin ini, maka butuh kekompakan dan kerjasama yang baik. Kalau tidak kompak, maka tidak akan terjalin kerjasama yang baik. Kalau tidak terjalin kerjasama yang baik, maka tidak bisa diharapkan proses pendidikan yang dilakukan lembaga Al-Amin ini juga yang panjenengan harapkan tidak akan berjalan dengan baik juga. Ini saya mencontohkan Bapak Ibu. Ini tadi tumpengan ini sekaligus memperingati 10 tahun berdirinya lembaga Al-Amin ini yang semula bernama Raudatul Ulum. Al-Amin ini kami nisbatkan sebagai penghormatan kepada pendiri lembaga ini, yakni Kiai Haji Muhammad Amin Bukhari. Nah, dalam 10 tahun ini kami sudah melakukan prosesi wisuda 7 kali. Juga kami sudah sering menyaksikan air mata bahagia yang keluar dari para wali wisudawan wisudawati. Jadi sudah 7 kali kami. Juga 7 kali juga kami merasa kehilangan anak didik kami yang selama ini kami didik, kami arahkan, kami nasihati, bahkan kalau dinasihati tidak mempan kami marahi. Itu. Nah, pelajaran apa yang dapat kami simpulkan selama 10 tahun perjalanan? Tidak lain adalah kekompakan dan kerjasama, Bapak Ibu. Jadi kendala apapun yang terjadi, kendala apapun yang akan dihadapi, ini akan dapat teratasi dengan kekompakan dan kerjasama. Proses dari pagi sampai siang ini adalah proses yang simple, yang tidak ada apa-apanya dibanding proses menuju ini 3 tahun yang lalu, di mana putra-putri panjenengan semua masuk ke sini mungkin ada yang masih belum menguasai pengetahuan A, B, C dan seterusnya, atau mungkin ngajinya ada yang masih belum lancar. Alhamdulillah selama dalam perjalanan 3 tahun terus berproses naik turun sehingga bisa seperti yang ditunjukkan tadi. Murid-murid lembaga pendidikan Al-Amin ini ada yang sudah bisa baca Fathul Qorib, ada yang sudah bisa belajar dengan baik gramatikal bahasa Arab dan seterusnya. Ada yang bisa menunjukkan pentas seni dengan baik, ada yang bisa membaca puisi dengan penuh ekspresi, ya, dan seterusnya. Itu adalah proses yang panjang dan ini tidak akan bisa berhasil tanpa kekompakan dan dukungan dari panjenengan semua. Termasuk saya tidak akan bisa berdiri di sini kalau antara orang tua saya dan guru saya tidak kompak. Karena saya berada di sini ini Bapak Ibu sama almarhum Kiai Haji Mukid, ibunya Fitria, ibunya Mufliha Amin, tidak dikasih pilihan. Saya ditanya tapi tidak dikasih pilihan. Pak Sahrul, sampean mau ya memimpin lembaga ini nantinya? Beliau bertanya kepada saya, tapi sebelum saya menjawab, beliau menyampaikan, biasanya kalau seorang santri dimintai tolong guru, itu tidak akan pernah menolak. Nah, sehingga saya tidak pernah menemukan jawaban tidak. Jawaban yang saya keluarkan, iya, saya siap memimpin lembaga pendidikan Al-Amin ini. Alhamdulillahnya lagi, orang tua saya juga demikian, tidak mengizinkan saya menolak permintaan tolong guru saya. Bahkan orang tua saya menganjurkan utamakan kepentingan guru daripada kepentingan saya.
Nah, ini salah satu bentuk kekompakan. Kalau di Al-Amin, orang tua, ketika ada orang tua yang menyampaikan utamakan kepentingan guru daripada saya selaku orang tua, di sini kami juga menyampaikan, ingat, lebih dulukan kebutuhan orang tua kalian daripada orang lain. Artinya secara kurikulum lembaga pendidikan Al-Amin ini ada dua, Bapak Ibu. Pertama itu olah pikir, yang kedua itu olah hati. Olah pikir itu ya ini yang sudah dilalui, proses pendidikan yang sudah dilalui oleh putra putri panjenengan itu masuk olah pikir. Adapun olah hati adalah aktivitas yang dilakukan di dalam pondok pesantren, di mana putra-putri panjenengan semua ini dilatih untuk mandiri, bisa mencuci sendiri, bahkan mengatasi kesulitannya sendiri tanpa bantuan dari siapapun, tanpa bantuan dari panjenengan. Bahkan saya kebanyakan hanya mengamati. Jadi tujuannya adalah agar putra-putri panjenengan ini peka, sehingga ketika peka maka putra-putri panjenengan ini menjadi empati. Ketika sudah menjadi empati, maka putra-putri panjenengan ini akan peduli terhadap lingkungannya. Mohon maaf Bapak Ibu, banyak generasi-generasi saat ini yang mulai tidak peduli dengan lingkungannya, seolah-olah dia hidup sendiri, jauh dari aktivitas-aktivitas sosial. Itu salah satu penyebabnya adalah kurangnya olah hati. Ketika orang tuanya membutuhkan bantuan, putra-putri panjenengan ya tetap di kamarnya main handphone dan seterusnya. Ketika orang tuanya kerepotan, putra-putri panjenengan mungkin tetap keluar ya, bermain bersama teman-temannya. Nah, tapi alhamdulillahnya fa insyaallah putra-putri kita semua yang ada di sini, baik yang dalam proses jenjang pendidikan ataupun yang sudah diwisuda pada hari ini, fa insyaallah tidak demikian. Karena selama 3 tahun atau lebih kami dampingi, kami latih bagaimana caranya peka, bagaimana caranya peduli, ya, bagaimana caranya mengabdi dan berbakti kepada orang tua. Fa insyaallah putra putri panjenengan semua ini menjadi putra putri yang soleh dan solehah. Amin. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui semua yang kita lakukan adalah berlandaskan satu tujuan. Tujuan apa itu? Yaitu tujuan bahwa lembaga ini ingin mencetak generasi yang bisa bermanfaat. Hanya itu. Bukan ingin mencetak generasi yang menjadi insinyur, yang menjadi presiden, enggak. Itu urusan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi komitmen lembaga pendidikan Al-Amin ini adalah mencetak generasi yang bermanfaat. Karena sudah kita ketahui semua, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwasanya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberikan manfaat. Jadi kenapa kami hanya memiliki komitmen yang sedemikian simpel? Karena bagi kami, kalau anak didik kami ini sudah bisa memberikan manfaat, maka bagi kami anak didik tersebut sudah dikatakan sukses. Manfaat secara kecil, manfaat terhadap keluarga, membantu kesulitan-kesulitan atau aktivitas di dalam keluarga. Manfaat secara besar, ya, manfaat di salah satu lingkup desa, menjadi pemuda penggerak di desanya masing-masing. Manfaat yang luas, menjadi generasi penerus yang dapat terus menggerakkan roda agama dan bangsa Indonesia ini. Itu Bapak Ibu. Sehingga kami melakukan banyak cara untuk mewujudkan keinginan kami tersebut, ya. Kadang mohon maaf, guru-guru sering WA panjenengan, sering nelpon panjenengan, atau sering curhat-curhatan bersama panjenengan. Itu bukan sambatan sebenarnya Bapak Ibu. Tidak lain adalah bekerja sama, proses bekerja sama. Jadi panjenengan jangan salah paham.
oh guru gisiki gawenane sambatan tok WA ini itu dan tidak, tapi itu adalah proses kerjasama yang kami lakukan untuk mewujudkan itu. Proses lain adalah kami memberikan banyak beasiswa terhadap anak-anak didik kami tanpa syarat, karena kami ikhlas. Kalau memberikan beasiswa dengan syaratnya nilainya harus sekian, syaratnya harus begini begitu dan lain sebagainya, berarti anak-anak yang tidak memenuhi syarat, anak tersebut tidak berhak untuk merubah nasibnya menjadi lebih berilmu dan lebih pintar. Di sini tanpa syarat. Syaratnya biasanya ada yang nilainya harus 3+ dan seterusnya. Enggak. Di sini asalkan orang tuanya kompak, asalkan orang tuanya mau bekerja sama, fa insyaallah ketika ada kesulitan apapun tanpa syarat, cukup datangi saja saya atau teman-teman guru yang lain, sampaikan kesulitannya. Seperti itu. Nah, ini adalah salah satu bentuk komitmen yang kami lakukan. Komitmen bahwasanya kami tidak main-main dalam mendidik anak didik kami tidak main-main dalam upaya mewujudkan cita-cita kami. Karena kami yakin ketika apa yang kami lakukan dalam lembaga pendidikan ini dilandasi dengan penuh rasa keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menjamin apa yang kami lakukan itu akan bermanfaat. Ketika apa yang kami lakukan bermanfaat, maka putra-putri panjenengan semua menjadi putra-putri yang soleh dan soleha juga bermanfaat. Nah, jika sudah demikian Bapak Ibu, maka panjenengan sudah tidak perlu ragu lagi untuk merekomendasikan lembaga pendidikan Al-Amin ini, mulai pondok pesantren, SMP dan SMA ini menjadi lembaga yang layak direkomendasikan terhadap orang-orang terdekatnya panjenengan semua. Nah, ini juga sebagai salah satu bentuk kekompakan Bapak Ibu. Artinya mari bersama-sama kita loyal terhadap lembaga pendidikan Al-Amin ini. Karena apa? Karena di sini putra-putri panjenengan semua ditempa menjadi putra-putri yang soleh dan soleha dan bermanfaat. Nah, sehingga hal yang baik ini perlu kita pertahankan, perlu panjenengan pikirkan juga, perlu panjenengan bantu, karena kami yang ada di sini tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan dan kepedulian dari panjenengan semua. Lembaga pendidikan Al-Amin ini dengan adanya SMP, SMA dan lain sebagainya juga tidak akan bermanfaat apa-apa tanpa adanya kepedulian dan bantuan dari panjenengan semua. Begitupun dengan seluruh alumni harus loyal terhadap lembaga pendidikan Al-Amin ini. Bagi saya hukumnya fardu ain panjenengan merekomendasikan, memperkenalkan lembaga pendidikan Al-Amin ini mulai dari pondok pesantren, SMP dan SMA terhadap saudara-saudara panjenengan semua, terhadap tetangga-tetangga panjenengan, terhadap orang-orang dekatnya panjenengan. Karena apa? Karena panjenengan sudah memahami bahwasanya kami di sini tidak main-main dalam melakukan proses pendidikan. Kami di sini serius dalam memberikan bekal pengetahuan terhadap putra-putri panjenengan semua. Alhamdulillah Bapak Ibu, mungkin Allah Subhanahu wa taala sedikit menjawab doa-doa kami yang ikhlas. Insyaallah di tahun ini Pondok Pesantren Putra sudah bisa ditempati. Insyaallah di bulan Agustus sudah diresmikan, santri putra sudah bisa menempati gedung baru di sebelah utara. Kamarnya semakin luas, jadi keluhan kamarnya uyel-uyelan dan lain sebagainya ya, insyaallah sudah tidak ada lagi. Tapi yang namanya santri ya kadang suka uyel-uyelan itu. Juga Pondok Putri ini mohon doanya akan kami renovasi juga, akan kami bongkar juga dengan anggaran kurang lebih sekitar 800 juta, dan insyaallah anggaran tersebut akan terrealisasi di bulan 10 atau bulan 11. Mohon tepuk tangannya. Juga mohon doa dari panjenengan semua, mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala mengizini lembaga pendidikan Al-Amin ini bisa menyalur air bersih sendiri langsung dari sumbernya. Fa insyaallah berkat doanya panjenengan semua, anggaran 500 juta itu adalah anggaran yang ringan, bukan anggaran yang berat. Jadi salah satu kendala pondok pesantren ini adalah air, Bapak Ibu, karena lokasi pondok pesantren ini adalah lokasi tertinggi. Nah, sehingga karena terus bermasalah dengan air, saya terus melakukan komunikasi dengan beberapa teman-teman, dengan beberapa jaringan-jaringan saya, maka solusi terbaiknya adalah melakukan pipanisasi, menyedot air dari sumber mata air yang berada di sekitar Dawan, ditarik ke sini. Setelah saya minta dihitung-hitung, biayanya kurang lebih 500 juta untuk melakukan pipanisasi itu. Tapi kami tidak ragu. Kami tidak ragu bahwasanya insyaallah mudah-mudahan dalam tahun ini itu pun bisa terwujud. Sehingga kami bisa melayani lebih baik lagi atas putra-putri panjenengan yang ada di sini, Bapak Ibu. Itu. Jadi itu kekompakan dan kerjasama. Ketika kita semua sudah tidak bisa kompak secara tenaga, minimal kita harus kompak secara pikiran. Ketika kita sudah tidak bisa bekerja sama secara tenaga, minimal kita bisa bekerja sama dengan doa. Kita bisa bekerja sama melalui doa. Ya Allah, mudah-mudahan seluruh upaya-upaya yang dilakukan oleh lembaga pendidikan Al-Amin ini diparingi kemudahan oleh panjenengan, ya Allah. Itu sudah sangat membantu dalam upaya kami yang ada di sini, Bapak Ibu. Kami pun juga demikian. Setiap pagi kami awali proses pendidikan ini dengan sholat duha. Panjenengan selalu kami sebut, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diparingi kelancaran rizki, diparingi kemudahan, kesehatan, keberkahan, dan hal-hal baik lainnya. Itu yang kami lakukan di sini. Maka sekali lagi panjenengan sudah tidak perlu meragukan lagi komitmen, niat yang kami lakukan. Bahkan lulusan SMA ini kami dorong bagaimana caranya bisa kuliah. Kuliah dimanapun itu, asal kuliah. Kenapa? Karena keyakinan kami kalau kuliah maka jenjang pendidikannya semakin tinggi, ilmunya semakin tinggi, otomatis pekerjaannya kalau mendapatkan pekerjaan oleh Allah Subhanahu wa taala diparingi pekerjaan yang layak, yang nyaman dan barokah. Itu. Ya, kalau melihat biasanya ada beberapa orang yang menyepelekan, oh banyak kuliah yang nganggur. Lah, wong kuliah saja nganggur, apalagi yang ndak kuliah. Kadang oleh orang-orang itu tidak bekerja secara rutin dikatakan nganggur. Padahal sekarang hanya menggunakan handphone, ya, buka toko online di handphone, itu penghasilannya sudah melampaui saya yang berdiri di sini. Itu. Nah, jadi itu Bapak Ibu, sekali lagi saya mohon ya kekompakan dan kerjasama dari panjenengan semua. Juga saya mohon kepada panjenengan untuk tidak sering-sering menjemput putra-putri panjenengan yang ada di pondok kalau tidak ada hal yang sangat penting dan mendesak sekali. Kalau hanya ada selamatan, ya, makanannya aja yang diantar ke pondok. Tidak usah putra-putri panjenengan dijemput pulang untuk menghadiri selamatan, atau tetangganya mantu dan lain sebagainya. Karena agar bisa seperti yang ditampilkan di depan tadi itu Bapak Ibu, butuh konsentrasi Bapak Ibu. Butuh konsentrasi dalam belajar. Kadang kami ini dihadapkan pada hal yang seperti ini. Anaknya sudah bersungguh-sungguh, tekun, ya, kami sudah serius, ya. Mungkin panjenengan tidak kuat menahan rindu. Ya, tidak kuat menahan rindu. Jadi 1 minggu sekali diizinkan, dibawa pulang, 4 hari, baru kembali lagi ke pondok dan seterusnya. Nah, itu sudah prosesnya sudah terganggu Bapak Ibu. Sudah terganggu. Motivasi putra-putri panjenengan sudah terganggu juga. Kami pun juga sudah sedikit kesulitan untuk kembali memotivasi putra-putri panjenengan. Juga mohon panjenengan tidak percaya 100% terhadap putra-putri panjenengan manakala ikhtiar pendidikan. Kadang kami juga dihadapkan, ya,
ada salah satu santri umpamanya karena mulai ndak kerasan di pondok karena sering pulang ya, terus kemudian pulang lagi ke orang tuanya ya, menyampaikan ndak kerasan di pondok, katanya ini itu dan lain sebagainya. Nah itu curhat ke orang tuanya pagi, sorenya langsung dipamitkan sama orang tuanya, berarti daya tahan orang tuanya itu kurang. Kalau saya dulu Bapak Ibu curhat seperti itu masih dipukul, dikembalikan lagi ke pondok kalau zaman saya dulu. Sehingga ya sudah, saya merasa antara guru dan orang tua saya ini kompak, dan saya tidak nemu celah untuk melakukan penyelewengan itu, tidak nemu celah. Alasan sakit gigi ya, pulang ke rumah alasan sakit gigi, sore langsung dibawa ke dokter gigi, pulang dari dokter gigi tidak ke rumah, langsung ke pondok. Itu saking kompaknya orang tua saya terhadap pondok pesantren. Alasan sakit panas ya, karena tidak kerasan saya di pondok, pura-pura sakit panas ya, datang 1 jam di rumah, dibawa ke dokter, pulang dari dokter langsung kembali ke pondok, tidak ke rumah itu. Nah sehingga akhirnya mau tidak mau saya harus betah di pondok dan harus serius belajar seluruh pengetahuan yang ada di dalam pesantren dan lembaga pendidikan lainnya yang ada di dalam pesantren, karena sudah tidak dikasih pilihan. Sama seperti yang saya ceritakan tadi, saya tidak pernah dikasih pilihan antara iya dan tidak untuk memimpin lembaga pendidikan Al-Amin ini. Semisal saya dikasih pilihan, mungkin saya tidak bisa berdiri di sini. Nah karena sudah tidak dikasih pilihan, mungkin karena guru-guru saya ini tahu bahwasanya ini adalah pekerjaan yang paling berkah untuk saya, dan orang tua saya meyakini bahwasanya apa yang dipilih oleh guru saya itu adalah yang terbaik, maka mereka kompak Bapak Ibu. Kalau kompak, insya Allah hasilnya akan maksimal. Itu ya, kalau saya, jenengan, semua yang hadir di sini ini tidak kompak Bapak Ibu, tidak mungkin ada putra putri panjenengan yang diwisuda ini, tidak mungkin ya. Artinya putra putri panjenengan yang diwisuda ini adalah hasil kekompakan antara panjenengan dan istri panjenengan semua. Kalau tidak kompak kan tidak mungkin seperti itu. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, itu mungkin yang dapat saya sampaikan, sekaligus menjadi harapan saya. Mohon kekompakan dan kerjasama dari panjenengan semua. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua diparingi barokah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Apabila ada kata-kata yang menyinggung, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu bukan suatu kesengajaan dari kami, melainkan suatu hilaf yang tidak kami sengaja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.